Shalom semua warga kerajaan. The source of our authority comes from heaven. In the name of Jesus. Dan satu pelajaran yang luar biasa adalah di dalam kehidupan seseorang yang non-Yahudi. Bahkan dia itu orang Romawi dan seorang captain, seorang centurion yang menjadi perwira atau panglima komandan dari 100 tentara. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini punya kuasa yang luar biasa, ya. Karena apa, saudaraku? Dia mengerti tentang otoritas. Dia memanggil Yesus Lord. Perhatikan itu, saudara. Dia tidak manggil Yesus Sir, Tuan. Dia manggil Yesus Lord, Kyrios. Kita tahu kalau seseorang tidak memanggil hanya Caesar yang boleh dipanggil Lord. Di luar itu, mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tapi dia mengenali sumber otoritas. Sebab pasti karena dia di Kapernaum, mungkin dia dapat laporan atau dia melihat sendiri. Ada seseorang bernama Yesus yang asal dari Nazaret. Bisa menghentikan badai dan menghentikan ombak, langsung berhenti. Karena itu dia berkata, hambaku sedang menderita. Tolong datang ke rumahku dan sembuhkan dia. Pada saat itu saya mau beritahu, kalau kita itu bergerak dengan kasih kepada orang menderita, itu akan mengakibatkan Yesus mau datang ke rumah kita. Maksudnya kasih akan menuai kasih, compassion menuai compassion. Dan pada saat itu dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Otoritas mengerti kingdom order. Dan dia berkata, say just one word. Katakan satu kata saja. Sebab saudaraku, dia berkata, I'm a man under authority. Aku seseorang di bawah-bawahan. Sebab di atas dia masih ada letkol, masih ada kolonel, mungkin dia mayor. Ya. Dan kita tahu dalam ketentaraan itu, maka ranking itu sangat penting. Dan dia berkata, aku juga punya bawahan. Aku berkata pada tentara di bawah aku, pergi apa? Pergi berperang. Maka dia pergi. Tapi kepada hambaku, tak suruh berperang. Tak suruh ngangkat barang. Dia mengerti batas-batas, saudaraku. I'm a man under authority and I have men under me. Jadi otoritas itu karena pendudukan diri. Yesus marvel. Yesus terkagum-kagum. Saya mau beritahu saudara, dia Tuhan kok bisa kagum ya? Dia berkata, tidak kudapati iman sebesar ini bahkan di kalangan orang Israel. Kalau orang Israel mulai dari bapaknya dong. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Banyak orang tidak mengerti ini. Dan karena itu di dunia ini justru yang bergerak adalah spirit of rebellion. Roh pemberontakan. Saudara, orang ini berkata, I'm a man under authority. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya selalu mendirikan diri pada otoritas. Sebagai contoh di dalam organisasi Gereja Betel Indonesia, maka saudaraku, saya harus tunduk kepada pengurus badan, pengurus daerah di sini. Ya, saya harus menundukkan diri. Kita mengerti tentang otoritas. Hanya orang yang menundukkan diri akan mendapatkan otoritas. Coba periksa kehidupan saudara. Kenapa saudara tidak mengalami mujizat? Yesus berkata, karena perkataanmu ini hambamu sembuh pada jam itu juga. Bagaimana menerima mujizat? Percaya Yesus adalah Lord. Percaya dia punya all authority. Yesus berkata, segala otoritas kepadaku di langit, di bumi. Saya tambahin di bawah bumi juga kan. Kuasa-kuasa kegelapan dunia orang mati. Itu telah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam namanya, we will do great things. God bless you all. Sumber otoritas kita sudah jelas. Bukan manusia, bukan organisasi, tapi sang raja. Warga negara kerajaan, you have that authority. God bless you. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di tempat ini di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita boleh ada di penghujung bulan ini. Bapak Ibu Saudara, sungguh waktu berjalan sangat cepat. Kita sudah ada di akhir bulan ini. Sebentar lagi kita akan masuk bulan yang baru. Oleh penyertaan Tuhan kita ada. Amin. Yang percaya Tuhan baik,
Tuhan ada di tempat ini, kita siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami siap memuji dan meninggikan namamu. Raja di atas segala raja. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber otoritas Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami mau memuliakan. Kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa Raja
kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan penolongku.
Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau ada di tengah-tengah kami ada sesuatu yang indah terjadi. Bahkan keajaiban dari sorga dinyatakan di tempat ini. Terima kasih biarlah kebenaran firman-Mu boleh diberitakan dan memberkati setiap kami semua. Bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Hati kami siap, hati kami terbuka dengan antusias, dengan penuh sukacita. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati melalui firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan yang bersukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, tema kita masih ada di The Source of Authority. Tapi pagi hari ini saya mau berkhotbah, saya mau sampaikan tentang the mustard seed, tentang biji sesawi, iman sebesar sebiji sesawi. Dan saya akan sampaikan juga bagaimana Tuhan memberkati kami di Kota Lumajang. Ya, puji Tuhan. Baik, nah saudaraku dikasih Tuhan, bahwa sebiji sesawi itu sesuatu yang sangat kecil, ya, dikatakan sangat kecil. Nah, kita akan baca dulu ayatnya, yaitu di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat 30 sampai ayat yang ke-32, dikatakan begini, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan sorga, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi, yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Puji Tuhan, semua katakan amin. Ya, jadi yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa hal kerajaan sorga, yaitu sebuah kerajaan yang besar, tempat Yesus bertahta, tempat Yesus mulai merencanakan, menciptakan seluruh alam semesta ini, saudaraku, dimulai dengan sebuah gambaran tentang sesuatu yang kecil. Oleh sebab itu jangan pernah remehkan yang kecil, katakan amin. Bilang sama sebelahmu, jangan pernah remehkan yang kecil. Ya, yang tidak ada sebelahnya tidak apa-apa. Anggap ada malaikat-malaikat Tuhan di sebelah-sebelah kita kan ya, puji Tuhan. Jadi saudara, dimulai dengan hal kecil, segala sesuatu yang kita lihat di dalam Alkitab, itu dimulai dengan yang kecil, saudaraku. Tuhan Yesus datang ke bumi ini, lahir, saudaraku, di bumi ini sebagai seorang manusia, memulai pelayanannya bukan dengan sesuatu yang besar, saudaraku. Dimulai dengan 12 murid, yang juga orang-orang sederhana, para nelayan, saudaraku. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal 4, orang-orang melihat mereka sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Sebuah kondisi kehidupan yang seringkali diremehkan, saudaraku. Ya, tetapi saudara lihat sesuatu yang kecil, sesuatu yang dipandang sebelah mata, sesuatu yang seringkali tidak dianggap oleh dunia ini, ketika yang kecil itu di tangan Tuhan bisa berubah jadi besar. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku jangan remehkan yang kecil. Nah, kita melihat beberapa contoh saudaraku dikasih Tuhan, ya. Dikatakan di ya. Nah, ini adalah beberapa contoh saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Oke. Ya. Saudara lihat, ada banyak peristiwa Tuhan tuh memakai pribadi-pribadi yang seringkali diabaikan. Seringkali tidak diperhitungkan, seperti misalnya Daud. Tidak diperhitungkan. Kakak-kakaknya lebih punya postur yang lebih memadai untuk menjadi seorang prajurit, pahlawan bagi Israel, bahkan raja bagi Israel. Daud sama sekali tidak diperhitungkan, karena dia punya postur tubuh yang kecil. Tidak tinggi besar gagah begitu saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Daud mampu mengalahkan Goliat. Ya, oleh sebab itu size is doesn't matter saudaraku.
Tidak penting ukuran-ukuran besar itu. Tetapi kalau kita bisa disertai Tuhan, kita menjadi pengaruh dan dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Amin. Seperti berikutnya Gideon, sudah lihat. Gideon itu seorang yang kecil hati, saudaraku. Dikatakan aku dari suku yang paling kecil. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Saking takutnya karena ada orang Midian, orang Amalek yang seringkali ketika mereka selesai panen, saudaraku, maka itu dirampok habis-habisan, diserbu, dijarah, saudaraku. Dan itu seringkali terjadi berulang-ulang dan mereka tidak berdaya. Dan itu sebabnya kita tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ketika situasi tidak dapat kita kendalikan, kita tahu kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Gideon mampu mengalahkan orang Midian, orang Amalek, musuh-musuhnya 120.000 pasukan musuh hanya dengan 300 pasukan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Nah ini beberapa contoh, saudaraku. Ya, Yusuf di tanah Mesir, dia seorang diri. Dia satu-satunya orang Ibrani. Tetapi saudara lihat bahwa satu-satunya yang sedikit, yang minoritas ketika Tuhan menyertai, mampu mengubahkan sebuah bangsa yang besar. Mesir waktu itu adalah ada satu bangsa yang sangat maju, saudaraku, ya. Bangsa yang sangat modern, ya, dengan teknologi yang sangat maju luar biasa. Tetapi mereka pun mengalami masa-masa yang sulit. Dan saat masa-masa yang sulit itu, maka Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Seorang diri datang masuk ke negeri Mesir sebagai budak, saudara. Bukan sebagai orang yang konglomerat, yang mau investasi di sana. Bukan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan tinggi, yang bisa ditanya kemudian memberikan solusi, menjadi penasehat bagi Fir'aun, yang bisa mengubahkan mereka, menolong mereka dari krisis ekonomi. Atau mungkin mereka, Yusuf itu utusan dari IMF misalnya, bisa kasih utang buat Mesir, supaya dia diselamatkan dari krisis yang ada. Enggak, dia mulainya, berangkatnya, startnya di negeri Mesir itu sebagai seorang budak. Pernah masuk penjara lagi karena difitnah oleh istri Potifar. Masih ingat ya kisah itu? Nah, orang-orang dengan latar belakang seperti ini Tuhan bisa pakai. Yang ketakutan, yang nyalinya kecil, yang tidak diperhitungkan, yang diabaikan, dipandang sebelah mata, saudaraku dikasihi Tuhan. Latar belakangnya buruk sekalipun seperti Yusuf yang pernah masuk penjara, saudaraku. Tetapi kemudian Tuhan bisa pakai mereka dengan luar biasa. Ya, jadi jangan pernah remehkan. Siapapun kita, apapun status kita, jangan juga pernah remehkan orang-orang yang ada di sebelah saudara. Satu kali kelak Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita. Nanti di akhir saya sampaikan firman ini, saya mau kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan di Lumajang. Never underestimate. Ya, jangan pernah meremehkan, memandang rendah siapapun orang-orang di sekitar kita. Satu kali kelak di dalam kesederhanaannya Tuhan bisa pakai dia menjadi saluran berkat buat kita. Tidak ada yang tahu, itu caranya Tuhan. Oke, nah, simpen dulu, nanti kita sampai di sana. Oke, dan terakhir saudara lihat Yesus dengan 12 muridnya, saudaraku. Nah, mereka orang-orang ada yang gagal dalam bisnisnya, cari ikan semalaman tidak dapat. Gagal tidak bisa kasih makan anak istri. Petrus itu, saudaraku. Tetapi kemudian Tuhan angkat dia. Kemudian Tuhan tarik dia jadi murid-muridnya. Orang-orang yang dikatakan di Kisah Para Rasul, orang yang tidak terpelajar. Saudaraku, bahkan terjemahan bahasa aslinya itu adalah idiot, idiotes. Orang-orang yang bodoh, justru mereka dipakai Tuhan. Oke? Nah, saudaraku dikasih Tuhan itu sebabnya jangan pernah remehkan yang kecil, yang sederhana. Yang kedua, selama kita yang kecil, yang sederhana, saudaraku, yang sering kali diabaikan dan dipandang sebelah mata ini, saudaraku mau mati supaya tumbuh yang besar. Tumbuh sesuatu yang hebat, yaitu kedagingan kita mau mati,
keinginan-keinginan manusia, kita mau mati, kita mau tertanam, kita mau menyerahkan, sekalipun mungkin itu sesuatu yang kecil dan tidak berarti, tapi kita mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kita mau serahkan hidup kita, saudaraku, yang kecil ini, yang bagi orang lain tidak ada artinya, yang bagi orang lain mungkin gak penting kita ini ada apa tidak, tetapi ketika kita berani menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubahkannya. Saya asli Surabaya, tinggal di Surabaya, ya. Dan saya bukan orang yang hebat, orang biasa. Sekolah saya juga gagal. Di Surabaya saya kuliah 2 kali DO. DO itu drop out, saudaraku. Ya, kuliah yang pertama di elektro, saudaraku, semua saya lihat hasil saya ujian itu semester 2. Itu semua. D-nya cuma 1, bangganya luar biasa dapat D, saudaraku. Tapi drop out, sudah saya nyerah, saudaraku. Wes enggak sekolah-sekolahan, gitu, enggak kuliah-kuliahan sudah. Nah, saudaraku, dikasih Tuhan gagal. Kerjaan saya juga enggak hebat-hebat banget. Tapi kemudian ketika saya mulai belajar melayani, ya, ketika saya mulai menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudaraku, sebagai orang yang mulai mau hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya mulai belajar pelayanan. Di kaum muda, dikasih perintah, disuruh sana sini, saya lakukan, saudara. Pernah tempat kami di Surabaya, gereja kita di Surabaya itu gereja yang cukup besar waktu itu. Itu ada doa malam semalaman. Dari mulai jam 7 malam, jam 10 malam, jam 2 pagi sampai pagi jam 5. Ya. Ya, saya ini pernah disuruh khotbah jam 2 pagi, saudara. Nah, selidik punya selidik karena tidak ada yang mau dikasih tugas jam 2 pagi. Apalagi yang namanya diaken para pengusaha gitu, wah enggak, saya milih yang jam 7 malam. Itu kalau sekali datang 4.000 orang kalau yang 7 malam. Jam 10 malam masih 2.000 orang. Yang datang dari Mojokerto, dari Tuban, dari Gresik, itu datang kalau doa malam di gereja kita di Surabaya waktu itu. Nah, kebagian yang jam 2. Wah, itu saya merasakan seperti Paulus katakan, saudaraku. Yang menyeroh itu di dalam tubuh aku enggak tahu, di luar tubuh aku enggak tahu. Oh, ini di mana iso melayang-melayang, saudara. Berangkat dari rumah itu kayak ringan gini badan saya. Mata masih berbinar-binar begitu, saudaraku ya. Begitu sampai di tempat itu di gereja itu mampu menampung sampai ribuan orang. Yang saya lihat cuman yang datang 10 orang ya, maklum jam 2 pagi. Dan mereka cari posisi karena cukup luas ya. Cari posisi yang PW, saudara. You know PW bukan praise and worship. Orang Jawa bilang posisi wena, saudaraku. Di pojok-pojok, di tiang-tiang gitu sambil delosor begini, AC-nya dingin, saudaraku. Ada yang tega loh, saudaraku. Orang Jawa kalau omong lebih mantep, mentolo. Ya, mentolo itu tega. Tuh, narik bawa sangu itu apa ya? Bekal ya. Bekal selimut, ditarik selimutnya begini, saudaraku. Ini cari adem rupanya, dia di rumah gak ada AC, dia pindah ke gereja cari adem, tinggal besok pagi aminnya jam 5 pagi. Nah, dia molor di situ mungkin gitu, saudara. Wah, saya tetap khotbah. Dikasih tugas, nah ini karena jemaatnya ribuan, kalau ada maaf saudaraku ya, musim orang meninggal itu ada musimnya. Meninggal, itu papan tulis yang di bagian pelayanan kedukaan, 10. Waduh, semua dikirim semua. Ayo pelayanan, penghiburan, tutup peti. Nanti ini semua, di ruangan ini semua, termasuk saya. Saya lakukan semuanya itu. Saya lakukan apapun yang diperintahkan oleh gembala saya, oleh pemimpin saya. Sampai kemudian saya harus pindah ke Lumajang. Orang-orang bilang gini, saudara, ada satu yang hamba Tuhan, sudah profesor tapi maaf, sudah meninggal, sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Dia profesor, saudara, dia sekolah Alkitab. Ya, sempat jadi ketua sinodenya gereja kita dulu, saudara ya. Dia bilang gini, saya salut sama Anda Pak. Loh kenapa? Anda kok mau dikirim ke Lumajang? Ini bukan bahasanya dikirim, tapi dia bilang, Anda kok mau dibuang ke Lumajang? Gitu saudaraku. Ya memang Lumajang kota kecil. Tidak seperti Surabaya, apalagi Makassar, saudaraku. Ikangnya rasa sorga, saudaraku, luar biasa. Orang-orang itu pada kumpul itu cari makang di sana. Wih, ikangnya, wih. Kemarin diajak sama
Pak Heinze ngajak, wah ini enak Pak, di dinar makan, kita makan di dinar, saudara ya, puji Tuhan. Ada amin? Nah saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah remehkan yang kecil. Dan selama kita mau mati supaya tumbuh yang besar, iman yang besar, pekerjaan Tuhan yang besar, maka kesempatan terbuka buat kita. Dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, suruh lihat apa yang terjadi. Saudara. Ya, dari yang kecil itu akan tumbuh yang besar. Selama yang kecil itu mau digembalakan, mau nurut, mau taat, mau setia, mau tekun. Maka ketika saudara melakukan hal ini, maka terjadilah saudaraku pertumbuhan yang luar biasa. Ya, berkumpul dengan sebuah komunitas sesama anak Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudaraku, dan mau digembalakan. Punya Paulus, punya Apolos. Kalau kita sudah menemukan Paulus dan Apolos, pasti akan ada pertumbuhan di dalam iman kita, kerohanian kita, kehidupan kita, pelayanan kita, saudaraku. Yang penting tekun. Awalnya saya pindah ke Lumajang, itu berdarah-darah, saudara. Ya, bongkar pasang seperti ini, 20 tahun, 17 kali pindah tempat. Mau ibadah minggu, Sabtu kita pasang, kursi, mimbar, semua ini speaker, alat musik semuanya. Zaman dulu nggak ada alat musik yang drum elektrik, masih akustik. Pasang satu-satu di mur gini saudaraku, keyboard juga. Ya, selesai minggu, selesai ibadah, bongkar lagi bawa ke sekretariat. Every week dengan pemain musik yang kita enggak punya dan dibantu sama anak-anak teman-teman dari Surabaya. Karena saya berasal dari Surabaya, mereka bantu. Ada beberapa anak-anak kaum muda, saya sempat melayani di gereja cabang, itu anak-anak kaum muda bisa main musik. Mereka berangkat dari Surabaya ke Lumajang naik sepeda motor. 4 jam, 5 jam baru nyampe. Selesai ibadah kaum muda, kira-kira jam 7 malam mereka pulang, makan, persiapan jam 9 berangkat ke Lumajang. Sampai di Lumajang tengah malam, jam 1, jam 2. Pagi jam 6 mereka sudah standby, latihan sebentar, karena mereka tidak bisa datang Sabtu, karena Sabtu ada kaum muda di gerejanya, saudaraku, maka mereka tidak bisa latihan. Latihannya minggu. Ya. Nah biasanya saya pesannya satu paket sama WL-nya sekali. Sama song leader-nya sekali, sudah latihan sendiri di Surabaya, di sini tinggal cek sound dan sebagainya di Lumajang. Every week 20 tahun. Nah selama kita mau melakukannya dengan tekun saudaraku, maka ada pertumbuhan. Ya, punya Paulus, punya Apolos, punya mentor, punya komunitas, punya orang-orang yang mau melatih kita, yang tidak pernah putus asa terhadap kita, yang tidak pernah menyerah akan kita, yang mereka mau terus mendorong kita, sekalipun mungkin respon kita, reaksi kita tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, tetapi saya bersyukur ada orang-orang yang tidak pernah putus asa dengan saya dan orang-orang rekan-rekan sekerja juga dengan demikian. Karena apa? Karena kita untuk sebuah pertumbuhan jadi besar, kita mesti lakukan yang namanya must see and do as. Apa artinya? Must see itu artinya saudara mesti lihat sebuah contoh teladan kehidupan. Saudara mesti temukan saudaraku, satu pribadi yang saudara bisa ikuti keteladanannya. Saudara bisa menghargai dan menghormati pribadinya. Aku mau hidup seperti ini. Ada model untuk kita bisa tiru dalam hidup ini. Memang ada Tuhan Yesus, tapi kita perlu seseorang yang nyata, yang real, yang bisa merasakan, yang kita bisa lihat jatuh bangunnya, pergumulannya, itu menginspirasi kita. Temukan Paulus-Paulus saudara di gereja ini. Tertanam dan temukan Paulus-Paulus saudara. Itu akan sangat bermanfaat. Yang kedua, saudara mesti cari yang namanya Apolos. Apolos itu seseorang yang saudara bisa berkumpul, bergaul bersama, ya kemudian mereka mau berlatih, mau memberikan kesempatan, mau mempersiapkan kita, melatih kita, menjadi coach bagi kita, saudara. Sehingga kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Ya, saya ini tidak tiba-tiba
bisa khotbah seperti ini, saudara. Saya dulu waktu kumpul di Surabaya, Pak Ping itu coach saya. Karena dia lebih dulu, lebih senior. Ya, dia latih. Aku ada jadwal khotbah di persekutuan doa. Di agak masuk di Surabaya, masuk kampung. Nanti kamu yang khotbah tak dampingi, gitu. Oh siap. Wah saya doa, siapkan semua materi khotbah. 4 lembar folio saya tulis, saudaraku ya, berkali-kali dibuang ke sampah. Wah kok enggak bagus ya, alurnya kok enggak bagus ini. Saya revisi lagi dan seterusnya sampai akhirnya ketemu 4 lembar folio bahan khotbah. Zaman dulu enggak ada Alkifun, Alkitab, saudaraku. Alkitab bawaannya. Yang model begini-begini enggak ada. Ya. Nah akhirnya saya bawa Alkitab, saya bawa semua kertas hasil draft khotbah saya. Dalam tempo cuman 4-5 menit selesai, enggak bisa ngomong lagi, keringet yang keluar. Omongan perkataan sudah enggak bisa keluar, saudara. Waduh, ngomong apa lagi ya? Kayak semua itu menguap, persiapan dan semua bahan sampai 4 lembar folio tuh seakan-akan hilang semua. Keringet dingin keluar, basah ini saudaraku. Nah untungnya pada waktu itu enggak ada mimbar model begini. Mimbarnya gede-gede banget dari kayu, saudaraku ya besar begitu. Dan para penatua, orang pengurus-pengurusnya, orang-orang kudus yang dekat sekali dengan Allah, itu duduknya di belakang. Termasuk Pak Ping. Saya bilang begini, waduh ya apa, ngomong apa lagi nih? Macet ini sudah, materi sudah hilang semua, sudah gak ngerti mesti ngomong apa. Namanya juga baru belajar khotbah. Kemudian saya dikasih hikmat sama Roh Kudus. Suruh buka ayat. Saya suruh mereka buka ayat. Kebetulan jemaatnya tua-tua, minta maaf ya yang tua-tua. Yeskiel pasal 36 ayat 26, mari kita baca bersama-sama. Bukanya bingung kan, jarang dibuka. Yeskiel ya. Kemudian kitab-kitab yang di perjanjian lama, itu bisa buka. Apalagi orang tua-tua, bukanya pakai begini. Udah begitu enggak ketemu-ketemu. Nah kalau sekarang begini kan gampang, tinggal cari, tinggal gitu ya, touchscreen begini sudah, keluar sendiri. Zaman dulu buku, yang mana? Enggak ketemu tanya sebelahnya, yang mana? Gitu saudaraku. Jadi mereka kerpek-kerpean. Itu sudah cukup lama, saya punya kesempatan. Kaki saya begini, ping, gantiin ping, ping. Pak Ping di belakang, turun. Terus dia berdiri. Ya sudah ketemu semuanya. Jemaatnya bingung saudaraku, lu yang khotbah kok ganti saudaraku. Yang tadi keren kok ini, wah enggak, mumpung orangnya enggak ada. Tapi itu yang saya alami, dari situ saya bertumbuh. Ada orang-orang yang mau saudaraku, dampingi, melatih, menjadi coach buat saya. Diajak pelayanan ke desa-desa, sehingga muncul rasa percaya diri. Dan kemudian belajar untuk bisa menyiapkan materi dengan lebih baik. Saudara. Sehingga sampai sekarang. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak bisa ditumpangi tangan dalam nama Yesus. Pintar khotbah. Tidak bisa. Semua ada proses. Semua perlu belajar. Apakah pernah gagal jatuh bangun? Pernah, berdarah-darah saudaraku. Ya, sudah dikasih tugas nih. Gereja kan di Surabaya cukup besar dan lagi fenomenal waktu itu. Tugas khotbah doa puasa jam 10 pagi. Itu cukup banyak. Pokoknya kalau Kamis jam 10 pagi, jam 7 malam, jam 10 malam, itu prime time-nya gereja itu waktu itu. Sudah siap. Wah ini yang datang ribuan sudah. Duduk di bawah, doa puasa. Saya siap. Saya jual nyanyi begini. Ternyata Bapak Gembala saya muncul. Waduh mateng kok dia datang ya. Grogi langsung gemeteran semua, keringat dingin keluar saudaraku. Dia duduk di sebelah saya, aduh Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Saudaraku. Dia bilang gini, nanti kalau khotbah gak usah ngomongnya, gak usah banter-banter, gak usah teriak-teriak, biasa aja. Oh ya Om, sudah tak tinggal ya, haleluya terima kasih Tuhan. Gitu saudara. Saya dijadwal khotbah di Lembah Pujian. Dulu waktu saya masih belum ada di keluarga besar Rock Ministry, kita masih di keluarga yang lama, di family yang lama, ngerti ya? Itu saya kalau liburan ke Bali, saya ibadah di sana karena saya kenal sama Pak Arifin, sama keluarganya semua.
beberapa teman-teman pelayan Tuhan, saya bisa masuk ke gerejanya pada waktu tidak ada ibadah. Saya naik ke panggung. Ada panggungnya kan ada, mimbarnya kan dari seperti apa itu, tabut gitu ya, saudara ya. Nah, saya berdiri di situ, naik ke atas panggung, berdiri begini, ini bangku kosong, siang ini, tidak ada ibadah. Saya bayangkan saya khotbah di situ. Wih, mimpinya seperti itu, bayangin saudara. Ada tulisannya begini, mungkin saudara ada yang tahu, tidak banyak yang tahu ya. Di mimbar di sini, Sir, we want to see Jesus. Pak, kami hanya ingin melihat Tuhan Yesus. Kami tidak perlu sama engkau gitu saudara. Kami tidak butuh Anda. Kami butuh Yesus yang ngomong buat kita gitu loh kira-kira. Ngerti ya? Sir, we want to see Jesus di mimbar ini. Saya bayangin saya khotbah di sana. Satu kali kemudian saudaraku selesai, kami semua sudah pelayanan, sudah gabung di Rock Ministry, dijadwal di lembah pujian. Wah, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, mimpiku jadi kenyataan. Betul toh? Puji-pujian, rame ini saudaraku ibadahnya kan kalau di lembah pujian. Pak Arifin datang. Aduh mateng kon Tuhan Yesus tolong Tuhan. Enggak ada pelayanan Pak Bapak ini. Duduk di sebelah saya, namanya pembicara duduk di depan, duduk di sebelah saya. Iya wis, kamu yang tugas ya? Iya Pak, gitu. Iya Pak, ya wis, khotbah yang baik ya. Puji Tuhan, tak tinggal, aku ada pelayanan di, haleluya, terima kasih Tuhan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena ada orang-orang yang mau mementori saya. Ada orang-orang yang mau repot untuk melatih saya. Ada orang-orang yang mau berbagi kehidupan. Ada sebuah model saya lihat, keteladanan hidup saya lihat, dan saya teladani kehidupannya. Sehingga saya menjadi seperti saya saat ini. Amin. Di aturannya GBI, saudaraku ya, kalau sudah pendeta penuh, itu otonom. Dan dari dulu dengan Rock Ministry pun saya otonom, kami ini otonom. Kenapa? Karena kita ini gabung gitu loh saudaraku sama Rock. Ya, kami kenal sudah lama. Istri saya itu waktu di SMP, itu kalau minggu dijemput Pak Arifin diajak ke gereja bareng. Setiap minggu, dari di SMP. Belajar pelayanan. Jadi Pak Arifin sudah kayak second family-nya dia. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi kami ini sudah kenal lama. Pak Arifin masih aktif di Full Gospel, masih di Surabaya, tahun 80-an. Kami sudah kenal, khususnya istri saya. Oke, nah saudaraku dikasih Tuhan, maka ketika berpisah itu family kita yang lama, dan kemudian kami pada akhirnya orang-orang yang ex dari family yang lama ini, akhirnya kita bergabung. Saya, Mojokerto, Banjarmasin, Samarinda, banyak. Ayo Kak Pak Arifin yuk, bareng-bareng ada 8 gembala. 8 kira-kira. Kita gabung, kita bilang, kita mau di sini, boleh Pak? Oh boleh, dengan senang hati, kata Pak Arifin begitu. Oh jadilah kita sama-sama. Ngerti ya, sejarahnya begitu. Artinya, gereja di Lumajang itu otonom. Bahkan sejak kami pindah ke Lumajang pun tidak ada support dari Surabaya. Tidak ada support 1 rupiah pun dari Surabaya. Sebagai pusat ya. Nah sampai bergabung dengan Rock Ministry ini pun kami enggak pernah minta. Tapi Tuhan tolong. Dan itu yang jadi kebanggaan. Ngerti ya? Yang bisa mengerti katakan amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya memutuskan sekalipun saya sudah pendeta penuh, tidak harus ada pendeta pembina buat saya, tapi saya kemudian tetap menetapkan ada mentor. Pak Ping saya anggap mentor saya. Ya dia teman dari muda belum nikah, kami ini pergi bareng kemana-mana saudaraku ya. Pernah pergi ke Singapura berempat tinggal 1 kamar. Saya, istri saya, Pak Ping sama istri, 1 kamar. Berbagi ranjang. Pergi ke sana sambil jalan-jalan berbagi ranjang. Cuman ranjangnya itu karena ngirit ya zaman itu. Ranjangnya susun. Sewanya bukan hotel, apartemen. Gitu saudaraku. Jadi dia di bawah, saya di atas. Kalau saya lagi ngobrol sama istri gak tidur-tidur itu kakinya begini. Turu gak turu-turu ngomong aja. Ditendang dari bawah, riong. Ya itu hubungan kami dengan Pak Ping. Ya, tiap tahun kami pergi bareng untuk check up di Pineng. Itu setiap tahun.
Pokoknya rutin sama Pak Ping sama istri. Sampai sekarang pun doa pagi di Sabtu yang terakhir di setiap bulan. Saya suruh jemaat ikut gabung doa pagi ke Mojokerto. Nangkap ya? Meskipun, saudara, maaf ini bukan pamer, gedung gereja saya dengan Pak Ping masih besar saya. Tapi Pak Ping itu menjadi model buat saya. Amin. Nah, saudaraku, ketika sudah menemukan orang-orang ini, maka percayalah ada pertumbuhan yang luar biasa terjadi. Oke? Ada segitiga yang seperti ini, ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, bertumbuh besar itu untuk berguna, bertumbuh besar itu berdampak, bertumbuh besar itu jadi berkat, bukan untuk kehebatan diri sendiri, bukan untuk menjadi kesombongan diri sendiri, tapi kalau kita bertumbuh menjadi besar, supaya ada burung-burung bisa hinggap, supaya kita bisa jadi pengaruh yang baik, jadi dampak yang baik buat kota, buat gereja yang lain, buat seisi kota, sehingga melalui kehadiran saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan ada sebuah pertumbuhan. Jadi kalau bertumbuh besar, semakin bertumbuh besar, maka yang semakin muncul, yang semakin tampak itu bukan aku kita, bukan ego kita, bukan mereknya gereja kita. Yang muncul pada saat kita bertumbuh besar, itu haruslah pribadi Yesus yang semakin tampak. Berkali-kali Pak Arifin itu katakan jangan membangun kerajaannya sendiri. Karena kita ada di bumi ini untuk membangun kerajaan sorga. Amin. Saudara akan jadi jemaat yang diberkati, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang punya gedung besar, jemaatnya banyak ribuan terjadi di tempat ini. Tapi tujuannya bukan supaya saudara bisa ngomong rock, keren. Enggak, kita mau ngomong Yesus yang keren. Karena kita bisa ada sebagaimana saat ini kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Jadi harusnya Tuhan Yesus yang semakin tampil, semakin nyata, semakin besar, kita semakin kecil, semakin tidak kelihatan. Saudara lihat, ada sebuah perubahan. Dari yang tadinya kita, ego kita, semua serba kita, berubah semua serba Yesus yang harus besar. Besar dalam hal apa, saudaraku? Bertumbuh besar dalam pola pikir. Ya, Roma 12 ayat 2. Sebuah perubahan kehidupan. Sehingga ketika kita mengalami perubahan kehidupan, perubahan pola pikir, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 itu kan metanoia ya, perubahan, sebuah transformasi perubahan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke? Nah perkataan berubahlah oleh pembaharuan budimu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris NLT dengan kata-kata begini, ini keren banget. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Keren banget. Biarlah Tuhan itu mengubahkan hidupmu menjadi pribadi yang baru dengan cara mengubah pola pikirmu. Nanti ibadah yang kedua akan bicara banyak di situ. Pola pikir kita ini luar biasa. Pola pikir kita menjadi sumber otoritas, aset yang luar biasa dalam hidup kita. Oke? Yang kedua bertumbuh dalam kasih, karena Allah itu kasih, barang siapa berkata percaya di dalam dirinya ada Tuhan Yesus, maka otomatis hidupnya akan dipenuhi, dikendalikan, memancarkan kasih. Amin. Yang ketiga bertumbuh besar dalam pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, dikatakan saudaraku dikasih Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betul ya? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan bahasa King James, bahasa Inggris dengan King James, itu diterjemahkan begini. My people are destroyed because of lack of knowledge. Bukan cuma tidak mengenal Allah, tapi kurang pengenalan akan Allah menyebabkan umat Tuhan bisa binasa. Lack of knowledge, kurang kenal, itu bisa membuat kita binasa. Yang berikutnya bertumbuh besar dalam iman. Saudaraku dikasih Tuhan, iman itu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Iman itu tidak tergantung dengan kemampuan saudara.
Iman itu bergantung kepada Tuhan Yesus yang mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Oke. Nah oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, ini kesaksian saya. Kenapa saya khotbah ini? Ini khotbah saya bulan Maret mestinya. Tapi saya sampaikan di sini untuk menyemangati saudara. Ya, saya ikut angkat-angkat alat musik, saya ikut pasang kursi, saya ikut sapu-sapu karena tidak punya full timer, tidak punya staf gereja. Saya mulai dengan hal-hal yang berdarah-darah. Itu adalah KLC tahun 2010. Ya, tahun 2002-2003 kira-kira kami beli tanah di Lumajang. Luasnya 3.400. Ya, semua ngumpulin, semua sudah kasih, termasuk saya, semua tabungan, istri semua ikut. Akhirnya kita punya tanah 3.400, tapi tidak bisa dibangun karena tidak punya duit lagi dan izin nggak keluar. Ya, sudah diem, tanah itu diem bertahun-tahun. 20 tahun tanah itu diem. Nggak bisa diapa-apain. Saya kalau pulang gereja, saya berhenti di tanah itu, dan kemudian saya turun dari mobil, saya ke tengah-tengah, saya cuma menengadah ke atas, saya nangis sama Tuhan. Diapain ini Tuhan? Diurus izinnya gereja enggak bisa. Mau dibangun apa, enggak punya duit, terus mau apa ini? Sudah, saya cuma doa dan nangis gitu aja, pulang ke rumah. Bertahun-tahun. Dalam situasi masih bongkar pasang, distraction tuh terjadi. Ini karena kita keluarga sendiri toh, boleh kan cerita. Ya, Pak Hani dari Brisbane tawarin saya, Pak mau pindah ke Perth, gembalakan di Australia, di Perth. Perth ada jemaat, sudah ada tempat ibadah, terus tapi nggak ada gembalanya. Kalau mau tak bilangin Pak Arifin, berangkat ke sana. Waduh, gimana ya? Saya bilang, istri saya bilang juga kami sepakat kalau bukan Tuhan yang suruh jangan wis. Tapi kalau Pak Arifin perintahkan berangkat, saya berangkat. Karena saya anggap dia merupakan wakil Tuhan buat saya. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau bukan Tuhan yang suruh, ya udah enggak. Udah hilang gitu. Saudara tahu yang kedua? Setelah berapa lama, tak berapa tahun, Pak Roni Daud telepon saya. Pak Latif, pindah ke Gorontalo ya. Gorontalo ada jemaat tapi tidak ada gembalanya. Pak Yonatan Anton susah sana kemarinya. Manado, situ, Gorontalo, perlu dibantu. Gorontalo itu ibu kota provinsi loh, gitu saudara. Gorontalo ada mallnya loh. Gorontalo ada bandara. Lumajang enggak punya mall. Ada dep store yang cukup bagus, besar, kemarin kebakaran habis. Loh, enggak punya lagi. Jadi kami ini kalau mau nonton bioskop, itu pergi ke Jember, 70 kilo dari Lumajang naik mobil 1,5 jam. Nonton bioskop, kulineran, lumayan banyak kulinernya sana, balik lagi 1,5 jam, 3 jam nih perjalanan. Untuk supaya bisa healing tipis-tipis, ya gitu saudara ya. Kalau ke Funam ada yang tipis, ada yang tebel saudara, itu dia. Yang pernah ke sana pasti ngerti. Ya, Pak Roni Daud bilang, ayo ke sana. Kalau Tuhan enggak suruh, enggak Pak. Nah, 2. Yang ketiga, mau tahu yang ketiga? Distractionnya ini, tergoda ini. Masih bongkar pasang, masih angkat-angkat sound system nih. Bantu-bantu teman-teman, bantu semua, saya ikut angkat ini. Pak Daniel Yanuar, tahu ya? Ngomong begini, bro, Surabaya ya, Pak, Bapak kan pernah bilang, Bapak pulang kampung movement, kampung mulak Surabaya. Ayo ewangono aku di Surabaya. Gitu. Kita ada banyak mau rencana buka. Ya, enggak usah khawatir. Salah satu gereja kita Rock Ministry yang keuangannya cukup sehat, Surabaya. Iya saya percaya sih. Ya kan. Tapi sekali lagi saya bilang apa? Kalau Tuhan enggak suruh, kami enggak akan melangkah. Saya enggak cari mall, saya enggak cari bandara, saya enggak cari keuangan yang sehat, saya mau cari kehendak Tuhan. Kalau saya turuti mereka karena tertarik, karena capek dengan angkat-angkat, saya tidak akan bisa lihat ini. Tahun 2010 ada satu pembicara yang diundang Pak Arifin di KLC, itu namanya Peter Kumar. Yang terjemahkan itu Paul Suryanto. Dan biasanya waktu itu ada yang foto-foto, terus dikasih tulisan kan,
dijual kan di depan gereja, ngerti ya? 15.000, 20.000 satu foto gitu kan, kalau wisuda apa kan gitu toh. Nah saya ini lihat, tak beli ada fotoku gitu. Saya juga nggak ngerti yang foto ini kan orang lain, vendornya, bukan panitia. Dan jualan dia memang. Nah 2010 dinubuatin, didoain. I see land, I see big building dan sebagainya itu. Sudah bisa lihat, itu catatannya istri saya. Ditulis supaya nggak lupa. Pulanglah kita ke Lumajang, ditumpuk sama yang lain catatan-catatan khotbahnya dia, semua foto. Dan datang lagi tahun depan 2011 ke LC lagi, 2012 ke LC lagi. Pembicaranya bagus-bagus, apalagi ada siapa itu Pak? Miles Monroe. Wah itu kan kita nulis, catat semua, wah itu luar biasa. Itu 2013 ketumpuk sama yang lain. Sudah enggak ingat lagi ada nubuatan begini. Big building dari mana? Kita tidak punya apa-apa. I see land. Land dari mana? Kita cuma punya 3.000 tanahnya itu. Dan apa yang terjadi? Ada teman dari Surabaya, dia orang rock juga, pengusaha. Dia bilang gini, bangun ruko di depan bro. Belakang bangunan perumahan 3.000 cukup, bisa bangun 15 rumah. Nanti jemaat suruh beli. Nanti tanda tangan, mereka setuju ada gereja di tengah-tengah situ. Ya ditutup di depan sama ruko biar enggak kelihatan orang-orang dari luar. Kegiatan di dalam kompleks itu. Saya bilang kalau dibangun ruko dalam hati saya, kemudian 15 rumah, terus kita punya gereja, lah kecilaan gerejanya. Terus parkirnya kan bikin susah sama tetangga-tetangga sebelah. Wah repot ini ya. Ruko saya sempat bangun, 5 ruko kita bangun. Itu pun dipinjemin jemaat, kan ada jemaat yang toko bangunan. Ini Pak, saya suplai dulu bahannya. Nanti kalau ada persembahan masuk, perpuluhan masuk, bayar. Gitu saudaraku. Akhirnya selesai ini 5 ruko. Berdarah-darah. Dari tidak punya duit kita bisa selesaikan. Kita jual. Kita jual 4 ruko, sekarang sampai punya 1 ruko masih ada sampai sekarang. 4 ruko kita jual, jadi punya duit sekarang. Kemudian saya cari tanah lebih besar. Dapat tanah itu saudaraku. 9.400 meter persegi. Hampir 1 hektar. Dan yang luar biasanya lagi, pemiliknya bilang begini, Pak, karena itu pekerjaan Tuhan, bayar aja modalnya. Pada waktu dulu saya beli. Jadi saya bayar itu harga dulu dia beli. Properti tanah ini kan terus setiap tahun naik, saudaraku. Apalagi kemudian ada muncul berita di ujung sana itu jalanan di depan kita itu bakal ada pintu tol. Waduh semua berlomba-lomba beli dan jual tanahnya. Dalam tempo sekejap, saudaraku harga sudah mulai 500, 1 juta per meter. Kalau seandainya 500.000 aja per meter, itu sudah 4,5 M. Jual ruko buat beli tanah, saudaraku, itu aja gak cukup. Kalau toh cukup, gak bisa punya uang buat bangun. Dan saudara tahu pemiliknya bilang apa? Beli aja harga dulu. Lu Bapak dulu beli berapa? Saya beli cuma 1 M seperempat. Berarti 1 meternya cuma 125.000. Padahal pasaran di situ sudah mulai 500-600 ribu. Dan sekarang sudah 1-2 juta harganya tanah. Ya, itu miracle yang pertama. Yang kedua saudaraku, duitnya dari mana? Itu duit sudah Tuhan atur. Ini adalah urukan pertama ya, yang di foto bawah yang tengah itu truk pertama. Nguruknya cukup dalam. Ada sekitar 4.000 truk buat nguruk tanah sebesar itu. Supaya rata dengan jalan. Lah itu satu truknya itu 400 sampai 500 ribu. Nguruknya aja sudah ratusan juta. Nemboknya 1,5 M. Nembok muter gini. Ya, saudaraku, gak punya duit. Tapi kan ada nubuatan Tuhan, pernyataan Tuhan. Ada visi dari Tuhan, maka ada provisi Tuhan sediakan. Amin. Saudara, dan yang saya sama istri itu letakkan batu pertama, batu yang kecil. Dari batu yang kecil itu, batu pertama itu, peletakan batu pertama itu jadi begini. Ibu Ita sudah sampai sana, Pak Robert belum sampai, ditunggu ya, teman-teman semua di sini. Bawa timnya ke sana main layani kami di Lumajang, yo.
Satu tim semua berangkat gitu saudaraku ya. Puji Tuhan. Pertama yang kita bangun di depan tuh yang sebelah kiri atas itu sekolahan. 2 lantai. Ya. Nah kemudian setelah itu pastori di belakang rumah saya. Di yang paling bawah itu ada orang yang pakai kaos merah. Itu tempat tinggal kami. Satu komplek, tinggal jalan kaki kalau mau gereja. Gereja kita yang di tengah itu. Ada simbolnya rock. Simbolnya rock saya pasang di depan ukurannya 6 meter kali 7 meter. Di dinding depan sendiri. Nah kita kasih nama RCC, Rock Convention Center. Ya, kalau Pak Arifin kasih nama Revival Christian Center. Wes, puji Tuhan. Tidak cukup sampai di sana, izinnya keluar. Dalam tempo cuma tidak sampai 3 bulan. Dengan biaya cuma sekitar 2,5 juta. Izin keluar. Izin mendirikan bangunan, nama Gereja Betel Indonesia Rock Lumajang. Sah ini. Tidak ada yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus kemudian sudah pikir begini, bangunnya keren ya, mahal ya Pak. Ya lumayan. Wah berarti jemaatnya banyak orang kuat Pak. Enggak itu. Yang namanya kolyang, ya, kosun, koasen, sedikit. Yang banyak Pak Selamat, Pak Sugeng, Pak No, banyak. Tapi kok bisa bangun sebesar ini? Dengan luas 9.400 meter. Ukuran gedung kita ibadah itu, ukurannya 25 meter kali 40 meter, 1.000 meter persegi. Ya bisa muat 1.000 orang, kan ada balkon juga di bawah, di dalam kayak di lembah pujian. Ya saudaraku. Saya sewakan, karena kami punya 2 gedung yang bisa kita pakai buat ibadah. Dan satu-satunya gedung paling besar di Lumajang. Disewa oleh orang manten, orang apa, pemerintah sewa. Pada pemilihan umum itu yang namanya KPU sewa untuk penyuluhan, tata cara pencoblosan seperti apa. Dari semua kecamatan, kelurahan, TPS kumpul, dikasih pengarahan, kumpulnya di tempat kita. Enggak apa-apa, yang penting bayar. Iya, 25 juta sekali pakai. Ya kan? Tapi memang fasilitasnya enggak ada yang punya di Lumajang. Karena ini kemurahan Tuhan. Saya cerita begini bukan buat sombong-sombongan. Karena apa? Karena duitnya bukan dari kita. Bukan dari jemaat. Tapi dimulai dari pernyataan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tunggu aja. Sabar, tekun, setia, taat. Yusuf butuh 14 tahun. Mimpinya jadi kenyataan di Mesir. Amin. Saudara lihat. Abraham butuh 25 tahun. Baru dia punya keturunan. Dan baru kemudian dia bisa melihat bahwa Tuhan menggambarkan keturunannya Abraham seperti bintang-bintang di langit. Bisa kamu hitung bintang? Tidak bisa. Sebanyak itulah keturunanmu. 25 tahun nunggu. Kita di Lumajang nunggu 20 tahun. Jadi kalau saudara di tempat ini nunggu supaya bisa punya tempat sendiri. Ya, enggak bongkar pasang ngangkut-angkut saudaraku lama-lama rusak loh alat musik. Bener gak? Ya teman-teman ya. Copot caluk, copot colok, cabut colok. Ini saudaraku rusak lama-lama. Tapi kalau sudah nancep semuanya lebih awet. Saudara. Jadi kalau saudara sedang nunggu, percayalah. We are on the right track. Nunggu itu memang hobinya Tuhan buat kita nunggu. Kenapa? Tuhan bisa berkati kita dengan instan. Tapi Tuhan mau kita semua menerima semua dengan proses. Supaya kita ingat sama Tuhan yang memberi berkat. Nah saudara lihat, duitnya dari mana? Ini hampir 20 M semuanya. Dibangun pada waktu pandemi. Start bangunnya tahun 2020. Kalau gedung sekolah memang nguruknya 2017. 2018 kami mulai bangun. Dari jual ini, ruko. Sama tanah di belakangnya enggak jadi saya bangun perumahan, langsung saya jual tanah.
dari itu kami bangun gedung yang pertama, gedung sekolah. Ya. Tapi gedung yang kedua, pastori, ngorok dan semua isi gedung itu dengan LED ukuran 6 meter kali 10 meter. Itu gedung yang besar. Gedung yang kecil di sekolahan itu 4 kali 6 meter LED kita. Itu semua cukup mahal, saudaraku. Uangnya dari mana? Persembahan persepuluhan rata-rata cuma 70-80 juta. Dan itu pun harus dipakai untuk operasional. Tidak semua dipakai untuk pembangunan. Betul ya? Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya ketemu dengan teman sekolah, teman SMA, yang 35 tahun tidak pernah ketemu. Karena ketika saya lulus SMA, saya kuliah di Surabaya, yang DO bolak-balik itu, tapi percayalah sekarang saya sudah S2. Sekolah Alkitab sudah berangkat ke Lumajang, sudah kuliahnya ke Surabaya, PP 4 tahun gitu, bolak-balik begitu saudaraku ya. Dan saya selesaikan. Dan saudaraku, dia kuliahnya di Amerika. Nah sekian puluh tahun tidak pernah ketemu, dia balik tinggal di Jakarta, tadinya dia orang Surabaya tinggal di Jakarta, nikah dapat orang Jakarta, dan usahanya di Jakarta, ketemu karena reuni-reunian, karena umur sudah segini. Umur sudah segini kan ketemu reuni-reunian nih, SMA dikumpulin sama teman-teman, diajak reuni, ketemu di reuni, dan dia kaget lihat saya jadi pendeta. Karena dia tahu dulu saya seperti apa, SMP, SMA seperti apa. Singkat cerita, karena dia kagum dalam tanda kutip, digerakkan Tuhan, sampai dia ngomong begini, bro, boleh enggak aku ikut bantu ya untuk bangun gerejamu? Loh ya boleh, ya tolong sih, ada berapa sih gitu. Awalnya dia bantu sekolahan kita itu, belum selesai. Ya kan, pavingnya butuh 100 juta, kursi butuh 100 juta, AC butuh 100 juta, itu yang masih di sekolahan. Ya butuh 5 AC standing, 5 PK itu 23 jutaan satu. Ya, uangnya sudah mulai habis kita. Dia bilang gitu, totalan sih untuk semua itu ditutup itu berapa ya, 300 something. Ya udah besok tak kirim, besok dikirim, enggak pakai lama. Besok dikirim 300 juta sekian. Selesai urusan sekolah itu. Paving semua 2000 meter selesaikan 50.000 per meter di Lumajang itu. 100 juta. AC langsung kita beli 5. Terus dia tanya begini, kursinya sudah ada belum? Oh enggak usah, kursi biar jemaat. Nek kamu semua kan jemaat, kita kan enggak kebagian berkat. Kalau cuman semua dapat dari luar. Ayo jemaat nabur gitu. LED kita beli sendiri. Nyicil, enggak apa-apa. Mencicil saudaraku ya. Tapi terakhir lunas, sudah selesai urusan yang kecil itu di sekolahan. Ukuran 4 kali 6 meter LED-nya. Selesai itu, kemudian dia telepon saya tidak pernah telepon dia. Saya tidak pernah ke rumahnya, saya tidak pernah tahu bisnisnya apa. Dia juga sampai detik ini tidak pernah tahu Lumajang itu sebelah mana. Tidak pernah menginjakkan kaki di Lumajang, tidak pernah lihat gedung gereja saya seperti apa secara langsung. Dia cuma minta dikirimin foto. Dan dia transfer miliaran. Tidak pernah tahu gedungnya seperti apa. Tidak pernah datang. Pak Arifin waktu peresmian bilang gini, orangnya datang enggak yang bantu kamu? Enggak mau Pak. Loh kenapa? Takut sombong, biar sebuah Tuhan aja yang dikenal berkatnya dari Tuhan. Gitu. Tidak usah ngomong saya, tidak usah ngomong teman-teman, nama saya tidak usah disebut. Nah ini saya ceritain saudara, saya tidak nyebut namanya, saudara ya kan. Di perjalanan ini saudaraku, karena begitu banyak duitnya, dia cuma tanya begini, uang kas gerejamu, uang kas pembangunanmu tinggal berapa? Ya tinggal 200 juta sekian, ya wis besok tak tambahin. Ya, dikirim 1 M. Kalau ngirim segitu, 1 M. Nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi tanya, oh masih ada. Oh ya wis, bulan depan tanya lagi. Selalu dia memulai pembicaraan, selalu dia mulai WA, selalu dia mulai telepon saya tidak pernah WA dia. Saya tidak mau minta-minta, saudara. Saya cuma doa sama Tuhan. Saudara tahu, selesai. Dalam perjalanan waktu bangun gedung yang kedua, dia bilang begini, lagi nguruk, lagi bongkar masang fondasi, dia bilang gini, rumahmu bangunan sekali. Memang saya tidak punya rumah, saudaraku. 20 tahun saya di sana, saya tinggal di rumah jemaat, dipinjemin gratis sama jemaat. Saya bilang, tidak usah gampang rumahku, yang penting jemaat ada tempat buat ibadah. Tidak apa-apa, sekalian aja.
Kamu enggak usah bingung mikiri dananya, nanti aku yang ngurus. Kamu sembahyang aja. Bagianmu sembahyang, aku bagian yang kerja, yang cariin dana. Gitu saudara. Ya sudah bangun. Jadi Agustus tahun 2020 kita mulai bangun gedung yang tengah itu, ya gedung gereja kita. Juli 2020 kita bangun gedung yang besar, September kita mulai bangun pastori, rumah saya. Di belakang itu. Dalam tempo 2 bulan, start 2 kontraktor, bangun dua bangunan. Dan kita mesti bayar kontraktor yang satu dan kontraktor rumah, kontraktor gedung, gereja, dan kontraktor pastori. Kita bayarnya 2 begini. Sampai selesai. Sampai Pak Arifin gunting pita dan peresmian. Diresmikan sama Pak Bupati juga. Saudaraku, dia selesaikan semuanya. Lantai dia kirim marmer dan granit dari Lampung. Naik 5 truk 5 hari perjalanan. Dia kirim tukangnya dari Jakarta. Jangan pakai tukang Surabaya. Jangan pakai tukang Lumajang. Dikirim sama tukangnya, dikirim marmernya, dikirim granitnya, semua dimarmeri semua. Saudara. Kursi, dibilang gitu. Kursi saya sediakan, berapa butuhnya? Saya bilang sudah 600 saja. Kami punya kursi 250 masih ada. Jadi 850 cukup lah, enggak usah banyak-banyak, saya bilang gitu. Sekalian bro, 1000 ya, saya kirim. Enggak mau 600 saja. Dikirim kursi Sitos 600, karena saya mintanya 600. Saya minta 1000, dikirim 1000 sama dia. Saya bilang enggak usah. Nanti aja beliin Videotron gitu. Awalnya saya enggak mau minta dia. Saya mau nyicil seperti yang pertama. Tapi keuangan gereja langsung guling, saudaraku. Wih, munting, munting? 20 juta sekian nyicilnya, 6 meter kali 10 meter. Kami cuma kuat 10 kali bayar. Setelah itu, waduh enggak bisa gini terus ini. Dan saya berdoa, saudara. Desember peresmian, Januari ditanya sama dia, beres bro, kemarin sudah peresmian ya, selesai semua. Masih belum, saya diem gitu, saudara. Ngomong enggak ya. Karena ternyata laporan dari bendahara, kami ini masih punya utang 1,6 miliar. Waduh, duit itu sopo ini. Saya ngomong dia enggak berani, saudaraku. Karena sudah peresmian, dipikir semua sudah beres. Dia bolak-balik tanya, beres sudah. Saya enggak mau ngerepoti dia lagi. Waktu saya ditanya begitu saya agak terdiam, dia rupanya peka. Dia bilang gini, kenapa ada yang belum selesai? Gak apa-apa, ngomong. Jangan sungkan, jangan malu. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, selesaikan bro. Uangnya juga dari Tuhan. Kamu enggak perlu bingung. Coba ngomong, hitungan nanti siang tak telepon. Gitu. Sudah, siang dia telepon. Sudah di total berapa? Iya, 1,6 sekian. Ya wis, nanti Senin karena Januari itu liburan, Senin kantorku buka, tak atur. Sudah tahu apa yang dilakukan? Dia kirim 1,7 miliar. Selesai. Enggak pernah tanya ini dipakai apa, bonnya mana, pembukuannya kayak apa. Tidak pernah tanya. Dia cuma bilang begini, kamu senang, cocok sudah dengan apa yang di hatimu. Oh iya senang, siapa yang enggak senang dan enggak punya apa-apa, jadi punya. Iya kan? Ingat satu hal bro, jangan sombong. Ingat bro, ini semua dari Tuhan. Aku ini cuma dititipi Tuhan uang, disuruh ngasih no kamu. Wis itu tok sudah. Dia berkali-kali bilang gitu. Saya bilang iya. Saya cerita Pak Arifin. Pak Arifin bilang gini, memang enggak ada yang bisa kamu sombongkan. Iya toh? Iya Pak. Wong kamu enggak bondo apa-apa. Enggak bondo apa-apa. Oh kamu enggak keluar duit apa-apa, yang keluar duit dia. Apanya yang kamu bisa sombongkan? Gitu saudara. Nah sekarang sudah tahu, ada gade beras benang merahnya. Antara di GLC tahun 2010 sampai ini selesai. Kesimpulannya begini saudara. Bahwa Tuhan turut bekerja. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti selesaikan. Dan ketika hal itu terjadi, keadaan kita seperti bermimpi. Amin. Kalau Lumajang bisa, Makassar bisa. Tuhan kita sama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pesan firman-Mu. Mengucap syukur buat semua kebenaran firman-Mu,
semua kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Lumajang. Kiranya semuanya ini boleh menginspirasi, memotivasi kami, membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan ya adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi janjinya. Kami percaya Tuhan yang mengangkat kami untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memakotai hari-hari kami penuh dengan kemuliaan. Semuanya datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sudah diberkati. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan selagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Terlebih dahulu Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, persembahan kami ada lewat transfer atau kiris. Terus kalau umpamanya Bapak Ibu mau memberikan melalui amplop dan kotak persembahan yang di belakang sudah tersedia. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kalau di pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pastor Ishak Latif Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu bersama keluarga, dimanapun hamba melayani, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan apa yang milik dari kami yang berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau berkati apa yang kami berikan buat pelebaran kerajaan-Mu. Kami yang siap untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, dapat memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hidup kamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam kebenaran. Tuhan memberkati engkau. Tangan-tanganmu menjadi tangan keberkatan, tangan kesembuhan dan tangan pemulihan. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau dan nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupanmu. Orang melihat dari Yesus di dalam hidupmu. Diberkatilah
dimanapun engkau berada. Semua berkat ini yang datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan terima, mari sama-sama katakan, amin.